Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Masyaallah muslimin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari raya tahun ini ada kemungkinan besar ada perbedaan. Ada yang mungkin hari rayanya hari Jumat tanggal 21. Itu teman-teman kita dari Ormas Muhammadiyah, karena dari mereka sudah resmi mengeluarkan keputusan hari rayanya hari Jumat tanggal 21. Sedangkan pemerintah di kalender menetapkan tanggal 22, itu hari Sabtu. Walaupun tetap nanti ada ru'yah sebelumnya. Di sini bagaimana kita menyikapi hal ini dan bagaimana sikap kita, dan kita mengikuti yang mana. Sebelumnya mungkin perlu kita jelaskan bahwa mulai puasa Ramadan dan hari raya itu ditetapkan dengan ru'yah. Asalnya begitu. Ya, tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal itu ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Ru'yah ya, bukan ru'yah. Bil hamzah bukan bil qaf. Ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Karena hadisnya Nabi SAW sabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaknya kalian puasa dengan melihat hilal, dan kalian berbuka berhari raya juga dengan melihat hilal. Jadi yang jadi patokan di sini adalah ru'yah. Sementara saudara-saudara kita dari Ormas Muhammadiyah itu memakai hisab, metode hisab, ilmu falak. Nah, di sini kalau nantinya misalkan terlihat hilal di satu tempat, misalkan di Saudi Arabia sudah terlihat hilal sementara di Indonesia belum, ini perlu dipahami bahwa kita mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini dan juga pemerintah itu memakai pendapat bahwa hilal masing-masing kutub atau masing-masing iklim negeri daerah itu berbeda-beda. Kalau dulu kan mungkin sebagian kita itu kalau mau hari raya cari berita ke Saudi. Jadi kalau sudah Saudi hilalnya tanggal 1 Syawal sudah terlihat, maka kita ikut. Dulu begitu mungkin sebagian kita. Nah, sedangkan yang lebih tepat bahwa hilal di Indonesia itu berbeda dengan Saudi karena jarak yang sangat jauh sekali. Jadi kalau di Saudi sudah terlihat hilal, di sini belum, maka tidak wajib bagi kita untuk mengikuti ru'yah Saudi Arabia. Kita mengikuti ru'yah negeri kita. Dasarnya adalah hadis Quraib dalam Sahih Muslim. Itu kisah Quraib, bahwasanya beliau pernah diutus oleh Ummu Fadl bintu Harith untuk menemui Muawiyah di negeri Syam. Beliau dari Madinah. Kemudian Quraib ini sampai di mana? Di Syam, menunaikan hajatnya. Nah, saat di negeri Syam itu Quraib ini melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal. Ya, di sana itu dilihat Jumat malam. Nah, kemudian ketika beliau Quraib ini kembali ke Madinah, kemudian bertemu dengan Ibnu Abbas, ditanya Ibnu Abbas bahwasanya beliau ini waktu di Syam melihat hilal Jumat malam. Sedangkan di Madinah itu hilalnya tanggal 1 itu terlihat Sabtu malam. Kemudian di Syam puasanya mulai Jumat,
di Madinah mulai Sabtu. Nah waktu itu Quraib ini bertanya, apakah tidak mencukupi ru'yahnya orang Syam? Maksudnya orang Madinah itu kenapa tidak Jumat saja mengikuti ru'yahnya penduduk Syam yang melihat hari Jumat? Nah, di situ dijawab oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, la hakadha amarona Rasulullah SAW. Tidak, karena demikianlah Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kami. Artinya di zaman Nabi, saat Nabi masih hidup itu sudah terjadi perbedaan hilal. Hilal di Syam tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan adalah hari Jumat malam, sedangkan di Madinah itu hari Sabtu. Sehingga perbedaan ini menjadikan juga awal puasa mereka berbeda. Ya, dan kata Ibnu Abbas, memang demikian Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada para sahabat, kepada kami. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami perlu garis bawahi di sini bahwa hilal negara kita itu sendiri, dengan ru'yah nanti sendiri dan nanti dipersaksikan di hadapan pemerintah, dan kalau diterima berarti jadi ketetapan resmi. Walaupun mungkin misalkan Saudi nanti Jumat sudah hari raya, kita tidak ikut hari raya hari Jumat, tapi tetap hari sesuai ketetapan pemerintah, misalkan hari Sabtu. Dan perlu dipahami bersama bahwa yang berhak menetapkan dan menerima persaksian itu hukumah, pemerintah. Jadi kalau misalkan kita melihat nanti hari Jumat, ya misalkan ada yang melihat hilal tapi kemudian lapor ke pemerintah ditolak, maka di sini tidak menjadi ketetapan resmi negara kita. Jadi hilal itu yang dipakai hanya hilal hukumah, hilal pemerintah negeri kita. Itu pertama, ya, poin pertama yang harus kita ketahui. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari hilal ke Saudi Arabia. Kalau dulu-dulu mungkin sebagian kita mungkin seperti itu. Kita cukup menunggu sidang itsbat pemerintah yang mungkin akan mengadakan sidang hari Kamis malam, insyaallah taala. Kalau Kamis malam itu maksudnya Jumat malam, ya. Kalau bahasa kita kan Kamis malam, tapi sebenarnya sudah masuk Jumat itu, Jumat malam. Kemudian yang kedua, pemerintah kita ini memakai metode ru'yah dan dipadukan dengan metode hisab. Sedangkan teman-teman kita dari Muhammadiyah itu memakai metode hisab murni. Makanya jauh-jauh hari sudah bisa ditetapkan, mereka menetapkan hari Jumat. Kami pribadi mengikuti metode ru'yah yang dipakai oleh pemerintah. Pun begitu, pemerintah kita juga tetap mengiringi dengan hisab. Dan insya Allah kita berhari raya nanti mengikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia, karena ada sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud. Nabi bersabda, yaumukum saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas. Puasa kalian itu adalah saat mayoritas manusia puasa, dan berbukanya kalian hari raya itu saat mayoritas kaum muslimin itu berhari raya. Nah, ini hadis ini kalau diterapkan di Indonesia, bahwa di Indonesia itu mayoritas muslimin mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal puasa ataupun akhir puasa atau hari raya, sehingga kita mengikuti jumhur mayoritas kaum muslimin di negeri ini yang mengikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Agama RI. Ini perlu kita terapkan di sini dan kita pahami. Namun sikap kita dalam perbedaan ini, karena ada saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah memakai metode hisab dan sudah menentukan hari Jumat, maka tugas kita dan kewajiban kita adalah menghargai dan menghormati mereka. Tidak perlu kemudian kita mengolok-olok Muhammadiyah ataupun menjelek-jelekkan Muhammadiyah, atau bahkan lebih dari itu, misalkan sampai menyesatkan Muhammadiyah gara-gara itu tidak boleh. Karena dalam hukum positif di Indonesia,
keputusan Muhammadiyah itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, ini masalah istihadiyah yang kita harus saling menghargai. Tidak perlu, tetap kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang mau hari raya Jumat mengikuti Muhammadiyah silahkan. Misalkan nanti yang ikut pemerintah hari Sabtu juga dipersilahkan. Yang penting saling menghargai dan menghormati. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah gara-gara itu. Dan kita juga tidak bisa begini ya. Kita ini tidak bisa kemudian juga antipati terhadap ilmu hisab 100% total, itu tidak bisa juga. Faktanya begitu di lapangan. Jadi tidak bisa kita mengatakan ilmu hisab itu ilmu yang terlarang atau bid'ah. Nggak bisa juga, kita nggak akan bisa lepas dari itu. Walaupun kita nggak menjadi patokan pokok, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari ilmu hisab atau ilmu falak. Contohnya ini, jadwal waktu sholat yang kita pakai dan dipakai oleh mayoritas umat Islam di Indonesia khususnya. Yang muadzin kalau mau adzan lihat jadwal waktu sholat yang ditempel waktu sholat abadi itu disusun dengan ilmu hisab, ilmu falak. Jadi kalau kita antipati itu nggak bisa pakai ini, haram, kita nggak bisa pakai. Dan buktinya muadzin kita termasuk di sini, kalau mau adzan itu nggak lihat matahari. Kalau tidak pakai ilmu hisab seharusnya jam matahari. Setiap mau zuhur lihat waktu zuhur udah masuk belum, lihat matahari. Kalau asar lihat bayangan benda, kalau sudah zawal zuhur masuk. Kalau asar nanti bayangan benda panjangnya sebagaimana aslinya ditambah faid zawal. Kalau maghrib nanti matahari tenggelam muncul di ufuk barat cahaya merah. Kalau isya nanti cahaya merah sudah hilang. Saya perhatikan di sini juga nggak pernah lihat matahari muadzinnya. Tanpa sadar kita memakai ilmu hisab di jadwal di jadwal sholat yang dibagikan oleh Kementerian Agama RI. Itu menunjukkan kita tidak bisa lepas dari ilmu hisab juga, ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak perlu kita antipati 100% sampai menolak total masalah tersebut. Juga jam kita itu juga pakai hisab juga. Dan banyak hal ya, penetapan gerhana bulan, matahari, itu semuanya pakai ilmu hisab. Oleh karena itu yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya, intinya kalau nanti kita mengikuti pendapat pemerintah, dan itu yang saya ikuti, misalkan ditetapkan hari Jumat, hari Sabtu, mari kita tetap menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah di antara sama muslim, dan kita doakan kebaikan untuk semuanya ya, entah kita sendiri ataupun kawan-kawan kita dari Muhammadiyah. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu dengan hari raya tahun ini dengan kondisi sehat walafiat, dan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.